Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pemirsa, selamat jumpa kembali di channel Yafsil Ismal. Silakan yang belum subscribe di subscribe, artinya berlangganan, gratis. Kita lanjutkan taklim kita pada saat ini. Tema yang kita ambil yaitu mewaspadai tipu daya setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 21 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Permusuhan setan terhadap manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa permusuhan setan terhadap manusia benar-benar serius dan terus-menerus di setiap kesempatan dan di setiap urusan manusia. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan selalu mendatangi seseorang di antaramu dalam segala sesuatu dari urusannya. Hadis riwayat Muslim. Dari Saburah bin Abu Fakih berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan duduk menghadang anak Adam di setiap jalannya. Ia duduk menghadang di jalan Islam, maka ia berkata, kamu masuk Islam? Kamu tinggalkan agama kakek-kakekmu dan agama moyang kakekmu? Maka anak Adam membangkang setan dan tetap masuk Islam. Kemudian ia duduk menghadang di jalan hijrah, maka ia berkata, kamu berhijrah tinggalkan bumimu dan langitmu? Seorang muhajir hanyalah ibarat seekor kuda tingginya. Maka anak Adam membangkangnya dan tetap berhijrah. Kemudian setan duduk menghadang di jalan jihad dan berkata, kamu berjihad? Itu mengorbankan jiwa dan harta. Kamu akan diperangi dan terbunuh. Istrimu akan dinikahi orang lain. Hartamu akan dibagi. Maka anak Adam membangkangnya. Ia tetap berjihad. Rasulullah SAW bersabda, maka barang siapa melakukan itu adalah hak atas Allah Azza wa Jalla untuk memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa terbunuh adalah hak atas Allah Azza wa Jalla untuk memasukkannya ke dalam surga. Dan apabila ia tenggelam adalah hak atas Allah Azza wa Jalla untuk memasukkannya ke dalam surga. Atau ia terpental dari kudanya adalah hak atas Allah Azza wa Jalla untuk memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat An-Nasai 2124 dan Ahmad 15528. Keahlian pasukan setan dalam menggoda manusia. 1.
Setan memasuki ahli ibadah lewat pintu ibadah. Sebagaimana seorang abid dari Bani Israel merasa aman dari gangguan setan. Setan datang menyamar sebagai ahli ibadah yang lebih khusyuk dan menangis setiap salat dan berdoa. Abid bertanya, "Kenapa engkau salat dan berdoa begitu khusyuk? Bagaimana caranya?" Setan menjawab, "Aku bisa khusyuk dan menangis setiap salat dan berdoa karena aku selalu ingat dosa-dosa besar saya. Maka kalau kamu ingin khusyuk, ikuti cara saya. Lakukan dosa-dosa besar, kemudian kamu bertobat." Akhirnya Abid melakukan dosa-dosa besar dan sampai akhir hayatnya tidak bisa bertobat karena di bawah kekuasaan setan. 2. Setan memasuki ahli zuhud lewat pintu zuhud. Zuhud adalah hilangnya ketergantungan hati kepada keduniaan seperti harta, tahta, dan wanita. Setan datang menggeser sifat zuhud bukan di hati, akan tetapi hanya di lahirnya. Maka orang berzuhud dengan menampakkan penampilan yang sederhana, rumah yang ala kadarnya, kendaraan yang jelek, atau istri yang tidak terurus. Akan tetapi hatinya gersang mengharap tetesan dunia dari penguasa. Imam Ahmad pernah ditanya, apakah orang yang memiliki 1000 dinar bisa dikatakan zuhud? Beliau menjawab, ya, jika 1000 dinar itu bertambah, ia tidak girang, dan apabila berkurang, ia tidak bersedih. 3. Setan memasuki ahli ilmu lewat pintu ilmu. Setan menjadikan orang yang mencari ilmu semata-mata untuk ilmu dan kebanggaan, sehingga tidak terlihat manfaat ilmu itu dalam perbuatan atau membentuk karakter. Maka Nabi SAW berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. 4. Setan memasuki orang bodoh lewat pintu kebodohan. Setan menggoda orang bodoh yang tidak mengetahui syariat dengan malas belajar, tidak merasa butuh ilmu, sehingga pandangan hidupnya sempit, akidahnya kotor, ibadahnya rusak, mudah disesatkan dengan janji-janji palsu dukun, tawaran manis jasa perdukunan, seakan-akan ilmu tukang sihir bisa menyulap kehidupannya. 5. Setan memasuki ahli dakwah lewat pintu dakwah. Setan menjerumuskan para juru dakwah dengan membuat mereka hanya pandai menyampaikan ajakan baik saja, dan agar mereka merasa cukup dengan itu. Karena setan tahu disitulah sebab murka Allah ketika seorang mengatakan sesuatu yang tidak dilakukannya. 6. Setan memasuki ahli politik lewat pintu politik. Setan mendorong ahli politik untuk membohongi publik, sehingga berbohong sebagai kebiasaannya, menipu umat hanya untuk meraih jabatan dan harta, serta berpolitik dengan menghalalkan segala cara. 7. Setan memasuki ahli seni lewat pintu seni. Setan menggiring seniman untuk berkreasi bebas nilai, seni untuk seni, tanpa ikatan agama. Maka seniman mengatasnamakan seni berkreasi melampaui batas-batas syariat, seperti membuat patung, gambar porno, tarian panas, penampilan aurat terbuka, atau kalimat syair yang merusak akidah.
8. Setan memasuki ahli zikir lewat pintu zikir. Setan menyimpangkan niat zikir bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, akan tetapi untuk meraih ilmu-ilmu bantuan setan, seperti kekebalan, tenaga dalam. Bahkan tata cara zikir juga dirusak dengan goyangan, telanjang sambil berendam di telaga, telanjang menghadap matahari terbit, itikaf di kuburan, zikir overdosis sampai jadzab dan hilang kesadaran. Bahkan ada yang sampai merasa dirinya menyatu dengan Tuhan. Dan banyak orang berzikir dengan ria atau pamer tanpa belajar ilmu syariat, seakan-akan zikir sebagai segala-galanya. 9. Setan memasuki ahli qiraah lewat pintu qiraah. Yang paling banyak ahli qiraah Quran terjerumus dalam riya ketika membaca Al-Quran. Apalagi hanya mengutamakan lagu tanpa peduli tajwid, hanya membaca tanpa belajar memahaminya, kemudian merasa cukup. Maka ada ahli qiraah juga sebagai penyanyi bergoyang seksi. Ada ahli qiraah tetapi akhlaknya jauh dari Al-Quran. Pemirsa, demikian saja dulu taklim kita saat ini, dan kita sudahi dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih telah mengunjungi channel Yapsil Ismail. Silakan di subscribe bagi yang belum subscribe. Subscribe artinya berlangganan, gratis. Dan tekan juga tanda lonceng agar dapat pemberitahuan berikutnya. Dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.